Halo, selamat sore semuanya. Apa kabar? Kembali bersama saya Dahlia Sarjono. Saya saat ini akan menjadi host selama 1 jam ke depan bersama Yayasan Kanker Anak Indonesia. Senang sekali bertemu kembali dengan teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga semua sehat-sehat selalu ya. Oke, ini sudah banyak yang bergabung. Oke, senang sekali. Dan terima kasih sekali lagi saat ini di Sabtu sore hari ini. Walaupun hujan-hujan, semuanya semoga sehat-sehat selalu dan tidak kurang suatu apapun. Oke, so pada hari ini kita akan live bersama, kita akan talk show bersama Coach Helda Tan. Dan talk show kali ini akan mengambil judul self care for moms. Ya, penting banget ini karena sebelum kita care kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada suami, kepada saudara-saudara yang lain, kita juga tentunya harus self care terlebih dahulu. Oke, so saya akan menyapa Coach Helda Tan. Beliau dengan title-nya ACC CCP ELT for Mindset and Emotion Coach dari Yayasan Busur Emas. Dan kami ingin mengajak juga teman-teman semuanya di sini untuk berdonasi, untuk mengulurkan tanda kasihnya bagi anak-anak, bagi adik-adik pejuang kanker di sana dengan nomor YKAI. Nomor rekeningnya adalah dari Yayasan Kanker Anak Indonesia dengan BCA. Di BCA nomornya adalah 03590100163438 ya. Dan untuk ini Bank BRI ada satu lagi. Itu di Bank BCA ya. Nanti juga teman-teman bisa connect ke bio-nya kita, link bio-nya kita, dan di sana juga akan ada nomor rekeningnya. Oke, donasi bisa berupa tunai atau non tunai. Untuk donasi non tunai bisa berupa masker medis, pampers, tisu basah dan tisu kering, dan juga vitamin atau susu, perlengkapan sekolah dan lainnya. Karena mereka juga bersekolah tentunya, walaupun beberapa saat pastinya akan absen karena harus berobat atau harus perawatan. Kemudian kami juga ingin menginfokan akan ada hadiah menarik bagi 2 penanya yang terbaik dari Wardah. Oke. Ya, oke. Dan kita juga ingin mengajak teman-teman semuanya untuk mendukung, para pendengar di sini semuanya, untuk mendukung Yayasan Kanker Anak Indonesia dan follow terus sosmed kita di Kanker Anak Indonesia @kankeranakIndonesia. Dan untuk yang di Jogja ada @YKAI_DIY_Jateng, dan YouTube-nya Yayasan Kanker Anak Indonesia. Kemudian TikToknya juga seru nih, Yayasan Kanker Anak IND1, Yayasan Kanker Anak IND1, nyambung semua ya. Kemudian juga di Spotify ada YKAI Podcast. Kami juga berterima kasih kepada para sponsor dan mitra yang mendukung acara ini, yaitu ada Wardah, ada Inspiration, platform penunjang kesehatan pasien PT Sara Subur Abadi dengan produknya Fufang Ejau Jiang untuk meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Oke. So, pada sore hari ini kami akan menyapa semuanya. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyapa satu-satu. Di sini boleh DM di sini dan juga boleh DM di admin ya Mam Anissa. Oke, nih semuanya. Mungkin nanti dibantu oleh yang ada di Jawa Tengah. Kak Riris ada di sana. Dan untuk bisa membantu menjawab di sini ya Kak Riris ya. Oke, so tanpa berpanjang lebar lagi, saya ingin menyapa Coach Helda Tan, Ibu Helda Tan. Apakah sudah ada di sini, Ibu? Oke, saya akan ya.
Oke, selamat sore. Apakah Coach Heldatan sudah di sini? Halo. Halo Bu, selamat sore. Halo, selamat sore. Kita ketemu lagi ya setelah setahun ya Coach. Yes, senang Bu bisa bertemu lagi dengan Bu Dahlia dan bersama-sama teman di sini hari ini Bu. Pastinya, senang sekali kita semuanya. Saya juga selalu ini rajin follow IG-nya Coach Heldatan, ini seru juga nih. banyak tips-tips menarik dari Coach Helda dan di sini aduh Coach Helda seger sekali deh. Warna rambutnya baru ya? Lumayan Bu, baru 2 minggu. Oke, baiklah Coach, kita tanpa berpanjang lebar lagi kita langsung ya, karena ini kita juga sudah tadi sapa-sapanya cukup panjang, kita sudah ada 9 menit ini tadi. Iya, kenapa? Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang Coach Helda bagi yang belum pernah bergabung atau belum bergabung bersama Coach Heldatan sebelumnya. Jadi Coach Heldatan adalah seorang coach dari tim parenting dari Yayasan Busur Emas ya, Coach ya. Jadi lebih tepatnya seperti apa yang dilakukan oleh Coach Helda di sana? Oke, saya ini sebenarnya adalah seorang life coach yang fokusnya saya itu adalah di mindset dan emotion coaching. Jadi saya membantu terutama para wanita yang ingin mendapatkan mindset transformation Bu Dahlia untuk bisa hidup dengan otentik dan bisa happy dengan hidup mereka. Itu sih yang saya lakukan sampai. Wow, itu penting banget buat kita semuanya di sini ya, karena kita tuh hidup tuh harus lebih otentik dan hidup tuh harus selalu bahagia ya Coach ya. Betul sekali, karena kehidupan yang bahagia itu kan sebenarnya esensi dari kehidupan itu sendiri ya Bu Dahlia ya. Betul, makanya. Yes. Ya. Oke, by the way Coach Helda, apakah suara saya cukup jelas? Cukup Bu Dahlia, di saya cukup jelas. Kalau suara saya gimana Bu? Cukup juga karena saya nggak memakai earphone ataupun telepon yang lain. Coba saya ingin perjelas lagi, tapi rasanya nih udah maksimum. Oke, Coach Helda, good to know kalau suara saya sudah jelas. Oke, jadi kita hari ini mengambil topik self care for moms ya, dan tentunya memang kita sebagai moms ya, saya sendiri juga moms, itu penting banget untuk kita care terhadap diri sendiri dulu sebelum kita bisa membantu atau sebelum kita bisa merawat, tidak hanya merawat ya, namun juga untuk memberikan sentuhan kasih dan yang lainnya. Ini kayaknya lagging ya. Apakah Coach Helda masih di sana? Bagaimana dengan semuanya yang sudah bergabung? Kok di saya sepertinya muter-muter terus nih. Coach Helda keluar. Oke, apakah ini kurang bagus koneksinya? Coba. Oke, di saya permintaan untuk bergabung dengan video siaran langsung Coach Heldatan. Oke, lihat. Oke, ya di saya tadi sebab sepertinya berputar-putar terus. Nah, sekarang sudah bergabung. Oke, terima kasih semuanya sudah bergabung. Kita tunggu lagi Coach Helda. Oke, sudah oke Bu? Sudah. Kelihatan dengan. Oke, sorry Bu. Gak apa-apa, tadi Coach saya sempat hilang kah di Coach? Sempat nggak bergerak sih Bu. Sempat tidak bergerak. Iya. Oke, saya juga seperti ngeliat Coach seperti freeze gitu. Oke, anyway tadi kita sudah mulai ya. Jadi kita penting banget kenapa self care for mom ini penting banget ini Coach Helda. Betul. Nah, kenapa ini penting? Karena gini Bu Dahlia. Kebanyakan moms itu kadang-kadang kurang mengerti karena saking baiknya, intensi baik hatinya, mereka sering sekali mengutamakan keluarga ya, anak, suami dan sebagainya.
sehingga mereka tidak mengerti bahwa penting loh untuk kita memiliki self-care sebagai seorang ibu. Nah, kenapa itu penting? Terutama bagi ibu yang mungkin memiliki anak-anak yang sakit. Ya, anak-anak yang sakit atau suami yang sakit, sehingga mereka merasa bersalah kalau melakukan self-care. Nah, padahal seperti yang di pesawat selalu lakukan, kita itu nggak bisa kasih oksigen ke orang kan, selalu harus ada masker oksigen ke diri kita, baru kita berikan pertolongan ke orang lain. Nah, sama prinsipnya Bu Dahlia, bahwa kita itu tidak bisa menuang air kepada orang lain, memberikan kesegaran, memberikan perhatian, kalau cangkirnya kita ini kosong. Betul. Apa yang mau kita lakukan? Apa kita serve people, tetapi dari kekurangan kita, dari kekeringan kita, apa yang bisa kita bagikan? Tidak ada. Hanya cangkir kosong. That's why kita perlu recharge diri kita perlu isi kembali cangkir kita supaya penuh, dan kita bisa menuangkan air yang ada di cangkir kita ini kepada keluarga-keluarga kita. That's why kita penting untuk tahu bahwa ini bukan hanya me time atau gaya, enggak, ini kebutuhan. This is needs gitu. Supaya kita bisa berfungsi sebagai ibu yang baik, sebagai istri yang baik, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, self care yang dimaksud ini apa, Coach? Maka apa sih yang dimaksud self care gitu ya? Self care itu adalah sebenarnya kumpulan aktivitas yang kita lakukan tapi secara intensional Bu, secara sengaja untuk meningkatkan kesehatan mental kita, untuk meningkatkan kesehatan fisik, spiritual, dan juga emosi kita. So itu yang dimaksud dengan self care. Jadi ada 4 aspek sebenarnya yang kita harus perhatikan di dalam yang namanya self care. Bukan cuma sekedar ke salon, bukan cuma sekedar hijab, ke spa atau apa, tetapi ada 4 aspek yang harus kita perhatikan. Ya. Nah, 4 aspek itu apa aja ya, Coach? Oke, keempat aspek ini yang tadi mental, emosional, spiritual, dan juga fisikal. Nah, kalau mental aspeknya apa saja gitu kan yang tercakup di dalam aspek mental. Hal pertama yang harus kita perhatikan kalau kita mau sehat secara mental itu adalah kita harus memperhatikan gimana cara proses kita berpikir. Jadi kita harus detach dari diri kita. Kita harus kadang-kadang gini, kita berpikir tanpa tahu apa yang kita pikir. Nah, untuk supaya memiliki mental sehat kita harus detach. Kita harus detach, dan saat kita detach dari diri kita, dari situasi kita, kita akan mampu melihat bagaimana cara proses saya berpikir. Kita akan mampu melihat apa sih pola atau pattern-nya yang biasa. Saya punya pattern seperti apa nih? Apakah saya punya pattern adalah negatif melulu? Ataukah saya punya pattern yang banyak pattern-nya? Misalnya selalu mind reading atau apa? Nah, kita harus mampu untuk melakukan hal itu. Nah, di dalam proses berpikir, apa yang kita harus perhatikan? Contoh, kita harus bisa membedakan. Ini pikiran saya ini punya reaktif thought, pikiran reaktif atau pikiran proaktif. Nah, contoh. Nah, kita harus bisa. Kita harus sekali lagi karena ini intentional. Kita harus bisa memilih dengan sadar pikiran yang proaktif dan tidak terjebak dalam pikiran yang reaktif. Contoh pikiran yang reaktif adalah, biasa ya ibu-ibu kan suka texting tuh, WA sama temennya. Terus temennya bisa kebaca, udah centang biru tapi belum dijawab. Nah, proaktifnya langsung, kok saya dicuekin ya? Apa sih maksud dia? Saya direndahkan nih, dicuekin. Itu reaktifnya, ya. Nah, sedangkan kalau kita memilih, dan itu kan gak sehat, kita jadi merasa kecil, kita merasa dicuekin, kita merasa nggak dianggap, dan itu gak sehat. Nah, kita harus memilih dengan sadar adalah proaktif thought-nya kita. Yaitu kita bisa berpikir, mungkin aja dia gak sengaja lagi driving, lagi nyetir, dia kebuka, dia punya WA, kebaca, tapi karena dia driving, dia nggak bisa reply. Kita punya betul. Kan? Nah, itu adalah proaktif. Apakah itu akan dengan sendirinya Bunda dia datang? Enggak. Kita yang memilih pemikiran proaktif itu. Supaya apa? Supaya mental kita sehat. Itu yang pertama. Ini harus membedakan reactive thought dengan proactive thought. Ya. Yang kedua adalah kita harus mampu memperhatikan belief kita. Nah, ini juga sama. Belief itu adalah yang dimasukin sejak kita kecil. Ya,
sometimes tapi kita attach dengan belief kita itu merasa belief itu sebagai scientific fact. Benar-benar itu adalah fakta, padahal cuma belief. Nah ini bahaya, kenapa? Seperti kita tahu ya dulu ya, waktu sebelum Galileo Galilei, itu kan orang beliefnya adalah bumi, matahari yang berputar, gitu kan? Ya. Betul. Nah, sampai semua berpikir seperti itu belief yang dianggap kenyataan, padahal itu belief. Sampai dibuktikan salah. Nah, barulah kita tahu, oh ya itu salah. Makanya kadang-kadang itu bahayanya kalau kita terlalu kekeh menganggap apa yang sudah dimasukkan sejak kecil sebagai belief itu adalah sesuatu yang benar. Itu akan sulit untuk kita memiliki mental yang sehat. Contoh gini. Kita harus mampu melihat belief mana yang empowering saya, belief mana yang disempowering saya. Artinya apa? Belief mana yang bikin saya stres, belief mana yang bikin saya sehat. Gitu. Nah, ada orang beliefnya sama-sama, misalnya orang tua, sama-sama orang tua. Yang disempowering atau yang tidak sehat, beliefnya adalah, udah deh, jangan kasih duit buat anak. Ntar juga kalau dia udah ada istri, dia nggak inget sama kita. Nah, jadi udah mikirnya kayak gitu tuh. Udah mikirnya kayak gitu. Which is disempowering. Itu akan membuat stres. Jadi akhirnya dia self-prophesize. Iya, nanti kalau dia udah married juga nggak akan ingat kita lagi. Contoh. Nah, sedangkan belief yang empowering adalah, oke, mungkin anak saya adalah nanti tidak tinggal bareng, kami tidak tinggal bareng, tapi dia akan tetap kok sayang sama saya walaupun saya tidak tinggal bareng. That is belief yang empowering kita, yang membuat kita merasa happy, yang membuat kita merasa berdaya, tidak merasa ditinggalkan, and it is healthy for our mental health. Gitu. Nah, contoh belief yang lain lagi apa? Gitu. Nah, ini juga belief nih, biasa mantu sama mertua nih biasanya gini. Kalau mamanya ini self-care melulu, pijit atau apa self-care, itu cuma buang-buang waktu sama buang-buang. Which is itu salah. Sekali lagi, salah. Nah, ya, kita kan ngomong yang di koridor yang umum ya, bukan yang berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan pasti kalau melulu nggak ngurus anak, nggak ngurus suami, itu kan juga sesuatu yang salah ya. Kita yang ngomong ada. Dia bisa ke sana adalah untuk recharge energi dia, recharge dia punya tenaga. Supaya apa? Saat dia pulang, habis mani-pedi, pasti ibu-ibu tahu, habis mani-pedi apa, habis krimbat, kita merasa segar, and then kita happy. Dan saat kita happy, saat kita segar, itu energi itu balik ke kita. And waktu kita punya energi yang sangat besar, itu kita bisa melayani suami dengan baik, kita bisa lebih sabar dengan anak-anak. Ketimbang nggak pernah ada me time, nggak pernah ada yang namanya self-care, anak berantem, suami komplain apa, yang ada ujungnya suara itu naik, rumah itu kan neraka. Itu disebut kita, karena nggak enak nih, saya self-care, nanti baru bilang buang waktu aja, kamu kayak sosialita misal. Nah, itu adalah belief yang salah. Jadi kita harus ganti. Kalau kita punya belief yang salah atau orang tua kita, gitu ya, kita harus ganti. Kita ganti dengan apa? Ya udah, itu bukan buang uang dan waktu, tetapi itu adalah recharge. Itu pula kalau mama tidur, ya, mama tidur. Coba aja kalau berani tidur, misalnya ada ipar, debat tua, saya pikir tidur 2 jam aja tidur siang gitu ya. Yang pemalas misalnya, itu belief yang salah. Itu belief yang salah. Padahal istirahat yang cukup itu sekali lagi kembalikan kita punya tenaga ekstra untuk menghadapi semua komplain-komplain lah, komplain anak, komplain suami. Kan kita ibu adalah pilarnya rumah tangga. Jadi kalau pilarnya roboh, pilarnya kropos, siapa yang nopang? Kamu harus kuat. And untuk kuat, kamu harus punya energi ekstra. And untuk punya energi ekstra, kamu harus punya self-care. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, untuk otak, apalagi? Nah, ini juga penting. Apa saja asupan seperti kita makan, apa saja asupan yang masuk ke otak kita, itu kita penting. Gitu. Berita postingan, sosmed, film. Setelah saya baca ini, setelah saya follow si A, follow si B, apakah mental saya lebih sehat? Atau mental saya lebih stres?
Nah, seandainya mentalmu lebih stres, membuat stres, unsubscribe, unfollow. Kalau itu membuat kamu lebih stres. Nah, itu dari mental. Ya. Yes. Jangan unsubscribe, langsung aja. Betul. Kadang kan ada ya postingan-postingan seseorang yang mungkin membuat apapun ya reasonnya, membuat kita nggak suka, membuat kita terganggu dan sebagainya. So what should you still subscribe? Ngapain kita ngapain juga jadinya ya? Betul. We need to detox our mental. Gitu. Nah, jadi itu kalau bicara mental. Itu yang pertama ya, dari 4 aspek itu. Nah, itu 3 hal itu yang paling kita perhatikan. Processing thought, terus belief, dan juga konsumsinya apa yang kita konsumsi. Nah, kalau kita udah beres itu, mestinya kita kalau secara mental itu kita cukup sehat. Oke. Cukup banyak nih. Ini kita udah ada pertanyaan atau belum ya, Coach ya? Sepertinya belum ya. Semuanya masih mendengarkan dengan seksama ini. Apalagi nih pasti ada yang bener banget itu gue banget gitu ya, bisa jadi seperti itu tuh. Oke. Saya mau mengingatkan lagi nih buat teman-teman, buat ibu-ibu, moms yang join kita hari ini, jangan lupa kita akan ada 2 hadiah atau 2 souvenir dari sponsor kita hari ini. Salah satunya adalah Wardah. Nah, ini dari Wardah untuk penanya terbaik ini ya. Nanti kita pilih bersama ya, Coach ya. Siap, Bu Dahlia. Oke, saya mengingatkan itu lagi. So, kita lanjut ya, Coach ya. Jadi, kalau tadi kan kita udah self care yang yang ke tubuh ya, yang ke tubuh, ke pikiran dan sebagainya ya. Nah, kalau emosi itu bagaimana? Self care emosi. Oke. Nah, emosi ini kan biasanya berhubungan dengan kita ke orang ya, gitu ya. Nah, itu juga kita harus evaluasi. Kita harus evaluasi setiap interaksi kita kepada seseorang atau sekelompok orang. Ya. Oke. Nah, kita harus lihat apakah interaksi saya dengan si A atau komunitas A ini membawa saya itu bagus untuk emotional safety saya. Saya aman nggak? Emotional safety, atau itu malah bersifat emotional toxicity. Nah, itu kan juga sekarang kayaknya mau dari anak kecil sampai usia lanjut juga ada lingkungan-lingkungan orang-orang yang menjadi toksik untuk kita, ya. Nah, dalam hal ini saya perlu menggarisbawahi terlebih dahulu bahwa tidak setiap orang yang tidak cocok dengan kita toksik, enggak. Itu ekstrim. Terus udah toksik hal hanya sekedar tidak cocok, ya. Itu hal yang berbeda. Kita tidak cocok itu hal yang berbeda. Sekarang itu udah kayak jadi common words ya, toxic ini nih. Jadi kita harus mengetahui juga bedanya ya. Menggunakan ini. Karena kalau tidak cocok aja kan nggak harus berarti toxic, ya kan? Karena kan personality juga banyak, background juga banyak. Bisa saja 2 orang yang baik tetapi memang tidak cocok. Nah, sekarang yang perlu dilakukan adalah kalau yang memang toxic. Toksik itu kan banyak, apa yang dia lakukan terhadap kita atau apa yang seharusnya dia lakukan tetapi dia pilih untuk tidak lakukan. Ya, banyaklah orang posting lah dan sebagainya lah. Nah, kita bisa melihat parameternya apa. Saat saya berhubungan dengan dia, berinteraksi dengan dia, apakah saya merasa happy, saya merasa uplifted, apakah saya merasa berenergi atau saya malah merasa kecil, saya merasa bersalah, saya merasa malu, atau kadang-kadang saya merasa terpaksa melakukan sesuatu yang saya tidak mau lakukan. Misalnya orang ulang tahun, nodong terus di depan orang-orang, ya gak enak, tetapi bukan karena kita mau, dan itu berlaku terus-menerus misalnya. Dan that community ataupun orang itu bukanlah orang yang baik untuk kesehatan emosi kita. Ya, apapun itu, apa misalnya kita mau boundary nih, misalnya saya lagi capek ya, saya lagi mau istirahat dulu nih, nggak mau ketemu, terus langsung positif atau nggak diundang dan sebagainya. Nah, itu kan kalau di trigger terus, itu emosi kita tuh akan
dengan mungkin hal-hal kecil sih, mungkin teman dengan ucapan gitu ya, dengan ucapan yang karena sepele tapi nyangkut gitu ya di sini. Itu kan hal-hal kecil. Nah, kalau seperti itu, let them go. Kalau sesuatu yang toksik, ngapain kita, ibaratnya kita mungkin haus, kita pengen punya teman dan sebagainya, kita haus. Tapi kalau kita haus tidak berarti kita harus minum racun kan? Gitu. Betul. Nah, kalau memang ada racun, let them go. Kita harus punya skill. Ini skill sekali lagi. Skill yang saya panggilnya adalah the art of letting go. Kita harus punya skill itu untuk bisa melepaskan orang lain dan mencari orang atau lingkungan yang lebih menyegarkan untuk kita. Seperti itu. Iya, ini yang agak sulit ini ya, bagaimana the art of letting go itu tuh kayaknya agak sulit ini, mesti punya satu trik-trik tersendiri ya. Betul, karena biasanya itu terkait kembali dengan belief untuk people pleaser, belief bahwa kalau saya nggak di sini lagi saya akan sendirian selamanya, which is not right. Mungkin pada saat tertentu betul, kamu keluar dari komunitas ini kamu sendirian. Tetapi buat apa juga kalau kamu berada di dalam satu komunitas, tapi kamu juga tetap merasa sendirian? Nggak ada poinnya gitu loh. Nah, makanya hal seperti itu kadang perlu pendamping untuk bisa berani melangkah keluar. Karena kan udah terbiasa ya. Terbiasa ini akhirnya mau sendiri nggak berani. Padahal di sana ada sesuatu yang bagus, ada komunitas yang bagus. Then you have to go. Tapi kan in between-nya itu kan jalannya sendiri ya. Untuk bisa menuju dari komunitas A ke komunitas B, kamu kan harus jalan. Kita harus jalan. Nah, inilah kita berani. Gitu. Nah, kadang-kadang kenapa nggak berani sekali lagi? Itu berkaitan dengan belief juga. Kembali ke belief tadi ya. Oke, ini Coach kayaknya tadi udah ada yang bertanya nih. Halo Coach, Ibu Dahlia, salam kenal kembali. Saya Indra Rahayu. Oke, tadi kayaknya ada yang panjang. Nah, ini ya. Saya coba membacakannya. Jadi bagaimana? Wow. Oke, ini dari Anissa Fa 07. Selamat sore Coach Hilda. Bagaimana cara kita memvalidasi perasaan kita sendiri? Terkadang saya sangat merasa sedih sekali karena anak saya sakit dan rasanya seperti menjauh dari orang-orang. Nah, itu. Jadi gimana tuh memvalidasi ya? Oke. Sejujurnya saya belum menangkap esensi dari pertanyaan ini, karena pertanyaan ini kan bertanya gimana kita memvalidasi ya perasaan kita. Nah, kalau cara kita memvalidasi itu artinya kita mengakui, kita acknowledge perasaan kita. Jadi sepertinya itu bukan sesuatu yang agak sulit, kecuali kita memiliki kecenderungan untuk denial. Kalau misalnya saya sedih, tapi kecenderungan saya adalah denial bahwa kalau saya sedih artinya saya lemah. Nah, itu kan artinya saya memiliki kecenderungan itu. Nah, itu mungkin agak sulit untuk memvalidasi bahwa iya benar nih saya sedih, ya. Nah, itu biasanya kita perlu benturkan dengan pertanyaan. Itu kan berarti kembali lagi belief bahwa orang yang sedih itu lemah, orang yang nangis itu lemah. Nah, tetapi kalau tidak memiliki masalah di situ, kita tinggal validasi saja. Kita tinggal validasi bahwa iya saya lagi sedih dan embrace, rangkul rasa sedihnya. Kenapa? Karena grieving process itu penting sekali untuk kita lewati. Nah, grieving process gimana caranya? Grieving process itu kalau Kubler-Ross ya kan ada 5. Misalnya tadi punya anak sakit. Ya. Nah, karena anak sakit kan berarti kamu harus bisa terima dulu. Kadang yang sulit itu bahkan di stage pertama itu kan adalah denial. Bahwa nggak mungkin, saya udah baik banget, saya orang yang baik, saya melakukan banyak pekerjaan baik, saya juga taat dengan Tuhan saya, kenapa ini nggak bisa terima. Nah, itu gimana? Caranya nggak apa-apa, it's okay, karena itu adalah stage yang harus dilewati. Jadi ya, itu tadi perjalanan tadi ya. Nah, itu kita
kadang cenderung adalah saya tidak mau saya gini, kesalahan orang adalah saya tidak mau, saya geser emosi negatif, saya tidak mau merasakan ini, saya tidak mau merasakan sedih, saya tidak mau merasakan lemas, saya tidak. Nah, itu kesalahan. Karena nggak bisa. Kita sehat itu harus embrace. Saya sedih, saya bingung, nggak apa-apa. Itu adalah proses. Nggak apa-apa. Betul. Nah, dari kita proses di situ udah bisa terima, and then kita marah. Kenapa Tuhan? Saya udah baik, semuanya kayak gini ya. It's okay. It is normal untuk merasa marah. Jadi kan harus bilang, nggak boleh ya kamu marah, kan udah baik, kamu nggak boleh marah. It is wrong. Halai. It's okay, itu adalah human. Kita human, kita manusia, kita boleh kalah mungkin, tapi kita tidak menghujat Tuhan, kan? Tapi it's okay, itu rasa marah, ya justru nggak normal kalau nggak marah, nggak normal. Cuma marah itu adalah emosi. Kalau pelampiasan beda cerita. Ya kan, kalau pelampiasan ngamuk-ngamuk apa itu kan beda cerita. Tapi kalau marahnya sendiri normal, nggak normal lah kalau anak sakit berat dan apa nggak marah dan sebagainya, itu nggak normal, perlu dipertanyakan kejiwaan. Nah setelah itu ya sampai bisa terima, so duduk aja, alami perasaan itu, nggak apa-apa perasaan itu, but don't stay there, itu aja. Itu oke. Emotion can and go, tapi jangan diam di situ terus. Itu yang nggak healthy kalau terus-terusan. Iya, jangan berlama-lama mengembrace itu ya, Dok ya, Coach ya. Itu bisa lama, tetapi proses tiap orang kan berbeda. Ada yang bertahun-tahun juga. It's okay, tapi move dari misalnya dari denial, itu ya move sampai ke marah, ya itu kan udah move juga. Dari denial nggak denial terus, tapi udah mulai marah nih, sampai akhirnya bisa embrace. Iya, oke. Nggak perlu diburu-buru, karena itu proses. Jadi bisa take your time juga ya, karena kan kita punya emosi itu kan punya. Jadi tadi emosi marah, apakah kita marah, apakah kita mau nangis, apakah kita mau ya udah ketawain aja gitu, bisa itu semuanya. Betul. Emosi takut, tapi setelah emosi takut kita juga bisa ingat bahwa oh ya Tuhan juga akan tetap melindungi kita, tapi kita tetap takut, oke, tetapi kita punya, yang penting punya hope. Hope. Itu aja. Untuk ini ya, untuk move on ya, untuk continue begitu. Ya. Oke, ini ada lagi. Ini ada lagi dari halo Coach. Oke, tadi Indra Rahayu juga tadi sudah kita say hello. Ada lagi Coach, izin tanya tips supaya bisa sehat secara emosional. Ya, oke. Nah, itu yang tadi, yang pertama saya udah sebut ya tadi ya, itu adalah evaluasi interaksi kita dengan orang dan komunitas. Kedua, kita harus juga, ini bagus nih, adalah sering mendapat sentuhan. Sentuhan yang paling bagus itu pasti dari orang lain, entah dari anak, entah dari suami. Tapi sentuhan itu harus cukup. Tiap hari itu harus ada. Kenapa? Karena sentuhan itu melepaskan hormon endorfin, gitu ya, hormon yang membuat kita senangkan. Nah, kalau misalnya ada yang suaminya mungkin udah meninggal, atau single, tapi jauh dari orang tua, nggak punya anak apa, coba dua hal. Satu, kamu bisa ke spa untuk pijit, kan juga sentuh, ya. Satu, spa untuk pijit. Kedua, kamu coba piara pet, doa anjing, kucing, yang kamu bisa pegang dan kamu. Betul, karena itu betul-betul memberikan hormon endorfin, ya. Nah, kalau sampai, aduh sayang cuma tinggal sendiri nih, nggak ada yang bisa ngurusin pet saya. Di kantor kan juga bisa ya, misalnya kita pegang orang gitu, atau kasih sesuatu, sensasi sentuhan di kulit kita untuk supaya apa? Kita merasa nyaman. Jadi teman-teman, saya sangat menyarankan invest sesuatu yang bagus di pakaian, di spray, di selimut. Itu
kalau teman-teman merasa nyaman dengan selimut teman-teman, dengan spraynya teman-teman, dengan jubahnya teman-teman, itu akan memberikan sensasi yang berbeda ketimbang pakai yang kasar-kasar. Ya, pasti kan kita punya berbagai macam baju, pakai yang ini nggak enak nih, kasar, tapi pakai yang ini enak sekali, lembut. Nah, find bahan yang seperti itu. Nggak harus mahal. Banyak kok yang biasa aja juga bisa memberikan kenyamanan. Itu satu. Lalu apa lagi? Be intentional. Essential ya, betul. Essential, body lotion, gitu kan. Nah, itu bukan soal hanya dari wangi ya, tetapi wangi juga memang sensor hidung tuh paling cepat ningkatin mood tuh paling cepat. Tetapi harus intentionally kita sadar waktu kita showering, kasih itu jangan cepet-cepet. Kita bisa sambil ya yang wangi lah ya, sabun wangi gitu kan, aroma buah atau apa. Nah, kita tuh intentionally, oh saya lagi ini. Pakai lotion juga gitu, pakai lotion ini enak ya, yang seperti itu. Atau malam-malam berdiri di depan kamar, balkoni, angin enak, mau hujan, angin enak itu, nah, kita rasakan. Nah, itu akan meningkatkan emosi kita menjadi lebih sehat. Oke, terima kasih Coach Hilda, semoga menjawab banget ini, pastinya menjawab banget ya untuk bisa sehat secara emosional. Nah, kita sebelum kita lanjut, kita baca satu lagi ya Coach ya, ini dari Indra Rahayu. Saya Indra Rahayu dari Brebes, saya seorang pasien kanker tiroid yang harus berobat ke Semarang. Kadang saya sedang drop, sering dikatakan bahwa sakit saya itu kutukan, minta penguatan Coach. Oke, kalau saya percaya satu hal ya Bu, dan sebelumnya saya bersimpati dengan Ibu atau Bapak Indra Rahayu ini. Saya katakan satu hal sih, apakah ada kutuk? Bisa, tapi apakah ada Tuhan? Absolut. So kutuk dengan Tuhan is yang lebih bigger. Itu aja kalau saya. Kalau kita punya Tuhan, dan Tuhan bisa patahkan semua kutuk. Tuhan bisa hilangkan semua kutuk. Apapun yang buruk, itu selalu Tuhan kita itu baik. Tuhan kita itu baik. Dan larilah ke Tuhan kita. Dan biar Tuhan yang bekerja untuk mematahkan semua kutuk itu. Karena yang baik dengan yang jahat selalu itu yang baik dengan yang jahat itu pasti selalu menang yang baik. Itu baik, betul. Makanya itu surga dan yes. Ya. Oke, tadi semoga menjawab ya. Nah kita lanjutkan dulu atau kita ada dua ini satu lagi pertanyaan ini ya, apa deh. Oke, satu lagi dari Fioriza Chandra ini. Selamat sore, izin bertanya, bagaimana cara meyakinkan kepada lingkungan sekitar bahwa self-care itu penting, terlebih untuk saya sebagai ibu yang mendampingi anak dengan kanker. Oke, Bu Fiori. Oke, thank you Bu pertanyaannya. Nah, satu hal saya mau ingat teman-teman tuh harus berniat baik ya, intensinya baik, self-care itu penting sebagainya. Tapi satu hal, apakah orang mau percaya dengan apa yang kita sharingkan itu bukan di dalam kontrol kita, tetapi itu adalah pilihan mereka. Sama seperti ibaratnya, kita udah bilang ngerokok itu nggak bagus. Bahkan udah kok di rokok pun bahkan ada kan kanker tenggorokan. Ya kan? Betul. Tapi beli nggak? Beli. Waktu mereka beli, mereka lihat nggak? Lihat. Tapi apakah mereka diyakinkan? Itu udah scientific fact, mau apa lagi? Itu udah fact. Itu bukannya opini, itu fakta. Tapi do they believe in that? They believe, but mereka nggak mau tahu. Nah, jadi kalau saran saya, Ibu nggak usah terlalu banyak memakai energi Ibu untuk meyakinkan orang, tetapi Ibu bisa menjadi living testimony. Living testimony itu apa? Beda. Kalau kita self-care kita cukup bagus, terutama dalam hal emosi, sama mental, itu orang akan melihat kita berbeda. How kita interact dengan orang nggak mudah marah. How kita interact dengan anak nggak mudah marah. And people bisa lihat itu. Jadi dengan itu mereka tanya,
kok saya lihat kamu enak banget ya sama keluarga kamu, gimana sih caranya? Dan kita bisa katakan, oh ya, saya lakukan ini loh. Udah seperti itu. Itu sih saran saya. Iya, jadilah daripada kita seperti bukan capek-capek sih ya, daripada kita berbuih-buih ngasih tahu orang gitu, lebih baik kita memberikan contoh ya dengan kita melakukan hal itu gitu ya, Coach ya. Tuh. Oke, kita lanjut dulu. Oke, tadi nggak apa-apa Mbak Indra Rahayu putus-putus, tadi katanya grogi, jadi ngetiknya salah-salah typo, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut aja. Jadi masih ada satu lagi nih tentang self care secara fisikal ya, Coach ya. Nah ini termasuk pastinya istirahat dan tidur yang cukup ya. Nah ini yang sulit nih pastinya buat semua orang. Nah sebenarnya ini bukan barang baru, udah semua orang udah tahu. Masalahnya antara tahu dengan mengaplikasikan dua hal yang berbeda. Itu dia. Sekali lagi, untuk teman-teman mau sehat, termasuk saya juga, kita harus intentionally. Karena ini bukan barang baru, dan anak SD juga tahu gitu, ya kan? Nah, tetapi pengetahuan kita itu kita terapkan. Nah, itu yang penting kan? Nah, untuk menerapkan harus ada apa? Harus ada awareness. Kita untuk fisik apa? Nah, orang sering berpikir kayak istirahat. Orang sering berpikir bahwa yang dimaksud istirahat itu cuma tidur, istirahat. Enggak. Tidur itu part of istirahat. Tidur itu bagian dari istirahat. Tapi tidur tidak identik dengan istirahat. Nah, apalagi cara istirahat? Kita bisa mengistirahatkan otak kita kan. Tadi saya bilang dari semua gadget, dari berita negatif dan sebagainya. Kita perlu istirahat di sini. Kita perlu yang namanya uptime. Nah, uptime itu kayak apa? Saya sering ya di taman saya ini. Saya cuma ngaduk teh, makan pisang goreng gitu ya, buat teh, buat pisang goreng gitu. Saya duduk gini. Saya duduk tanpa memikirkan apa. Betul, saya hanya mendengarkan burung-burung. Kadang ada kupu datang, saya lihatin apa. Itu recharge sekali. Itu adalah bagian dari istirahat. Lalu juga kalau udah habis kerja atau apa, istirahat apalagi? Ya udah, kamu istirahat tutup mata, nulis, melukis, itu istirahat. Jadi nggak cuma tidur, istirahat nggak cuma tidur. Nah, yang repotnya adalah kita istirahatnya main handphone, which is nggak istirahat otaknya kan? Ya kan, kita bisa kerja, nggak istirahat, mata nggak istirahat. Gitu kan? Kesannya, oke, saya setengah jam istirahat 5 menit. 5 menitnya kita gunain main handphone, ya itu nggak istirahat. Otak kita kan nge-tune terus gitu kan. Nah, sedangkan kita kan harus yang namanya istirahat kan artinya otak kita tuh di alfa ya, bukan di beta. Beta kan sibuk ya, otak frekuensi beta sibuk aja. Nah, kita harus masuk ke alfa. Gimana cara istirahat mulai lagi? Ya udah, kita bisa deep breathing. Ya, ada orang yang gampang aja, tarik nafas dalam aja. Duduk, tarik nafas dalam dan present. Enggak terjebak di masa lalu, enggak khawatir belum kerjaan sebelum selesai, itu kan berarti ke masa depan. Tapi being present di masa ini, itu udah satu ya, istirahat. Kedua, good food, pasti makanan. Nah, itu bukan cuma secara jumlah yang cukup, tapi kan pasti nutrisi. Nah, ini semua orang juga udah tahu, hanya soal pilihan, awareness, sekali lagi awareness. Terus ketiga, orang selalu berpikir saya harus ke gym. Enggak. Itu penelitian bilang yang penting movement, motion, bukan ke gym, bukan exercise. Ke gym kalau kamu nggak suka ke gym, percuma. Mendingan kamu ngerawat kebun. Mendingan kamu kayak waitress ya, waiter itu mereka bagus karena mereka selalu moving kan, dan itu ada surveinya bahwa itu jauh lebih bagus daripada kita ke gym seminggu 2 kali ya kan. Tapi mereka yang enggak cuma duduk diem gitu ya, enggak, sehingga bisa macam-macam, ke tukang sayur lah, dan nggak harus bentuk ke olahraga. Itu masak juga bisa ya. Kenapa Bu Dahlia? Masak. Yes, yang penting moving kan. Betul. Yang penting nggak duduk terus. Kemana
gitu kan. Nah, terus apa? Sering-sering dong toksik di dalam kita tuh dibuang ke toilet. Nah, kita juga kadang ya kan, nggak udah tanggung nih, aduh, males, nggak pernah kepikiran bahwa itu adalah toksik di dalam kita, harus kita buang. Nah, kita harus sering pakai. Lalu apalagi? Kita harus punya. Kita juga nggak ngeh untuk hidrasi. Kita tahu kok kita harus minum 2 liter misalnya sehari. Enggak kita tuh harus terhidrasi dengan cukup supaya otak kita juga jalan, supaya segala sesuatunya sel kita jalan. Lalu apalagi? Teman-teman saya mau tanya, medical check up seberapa sering? Kalau udah umur 45-an, kalau ada 3 tahun sekali medical check up yang basic lah, ya, yang basic gitu kan. Seberapa sering ngecek? Jangan-jangan tahu-tahu udah ada sesuatu. Nah, itu kan medical check up penting gitu. Karena lewat dari itu. Atau pemilihan rumah, mau beli rumah, cuma ngelihat bagus apa. Tapi di bawah tower yang tegangan tinggi. Nah, itu kan juga berdampak. Itu juga nggak bagus. Ya. Sama lagi handphone di charge, pegangin. Nah, itu kan radiasinya ke kita semua. Nah, yang kayak gini-gini kan kita anggap enteng, tetapi itu makan kita punya kesehatan. Sama juga kadang-kadang kalau mau tidur, handphone ditaruh di samping bantal, itu juga nggak bagus kan? Betul. Biar cepat langsung jawab WA gitu, tapi itu juga kena radiasi juga, apalagi itu ya jadi lebih deket ya dengan kita ya. Betul, secara fisika bagus, secara mental kan juga nggak bagus, karena kan kita tidak berarti kalau kita handphone terus kan berarti kita di dalam kondisi beta terus ya, kondisi aktif. Kita masuk ke kondisi. Nah, sedangkan untuk kita bisa istirahat, kita harusnya masuk ke dalam kondisi alfa yang kita tenang. Iya, alfa ya. Oke. Nah, tadi tuh kita sudah menyinggung ya, karena ada pertanyaan dan kita tadi juga sudah menjawab tentang yang spiritual ya, Coach Hilda ya. Jadi ini tuh bagaimana kita juga self care secara spiritual ini juga penting ya, karena kita kan nggak selalu horizontal aja, kita juga harus vertikal juga ya. Dan spiritual ini gimana? Tidak terbatas hanya agama ya Bu, karena ini agama bagian dari spiritual, karena kita kan connect-nya dengan yang di atas, pencipta kita. Benar. Tetapi kita lebih penting lagi connect dengan higher self-nya kita, Bu Dahlia. Apa yang dimaksud higher self? Nah, kapan terakhir saya tanya teman-teman? Kapan terakhir teman-teman tanya ke diri sendiri? Who am I? Siapa saya? Saya nggak ada jabatan. Kalau saya nggak pakai nama suami, saya nggak punya jabatan, saya nggak punya profesi. Who am I? What do I want? Gitu. Teman-teman terconnecting dengan higher self kita. Apa yang saya mau dari hidup? Siapa saya sesungguhnya? Apa tugas saya di dunia ini ketika Tuhan ciptakan saya? Apa yang ingin saya pertahankan di dalam hidup? Apa yang ingin saya lepas? Kenapa saya tidak bisa melepas apa yang ingin saya lepas? Kenapa saya tidak bisa mendapat apa yang ingin saya dapat? That's our higher self. Nah itu penting. Karena kalau enggak, kita akan ya cuma jadi manusia yang hidup aja, tapi nggak benar-benar hidup. Kita harus bisa minimum setahun sekali aja, misalnya lebaran atau Natal, tanya koneksi ke diri kita. Coba saya tanya teman-teman di sini tanpa perlu dijawab. Kapan terakhir teman-teman tanya ke diri teman-teman? Who are you? What do you really want? Nah, itu penting. Makanya kita harus punya waktu yang cukup untuk bisa kita memiliki aktivitas yang seperti ini, connect ke diri sendiri. Ya. Kalau anak-anak sekarang, kalau kita ngeliatin ini kita sebagai moms ya. Kalau ngeliat saya jadi ingat aja anak saya gitu, atau anak-anak sekarang pada umumnya itu, mereka tuh sudah gini, I plan for myself, not my parents gitu. Itu jadi dia sudah ngerti gitu. Jadi kalau saya tanpa my parents pun saya sudah bisa plan kok gitu, dan my plan is my plan, this is my life gitu ya.
benar. Yang kita harus cari adalah authentic life seperti apa sih yang saya mau. Jangan sampai gini, banyak orang karena ekspektasi dari sosial ya. Oh, kamu harus gini. Kamu urutannya gini. Kamu urutannya habis ini married, punya anak, udah selesai, tinggal tunggu ngomong cucu dan sebagainya. Apakah saya punya pilihan lain itu? Misalkan, nah apa yang saya dari diri saya sendiri lah. Saya 17 tahun ibu rumah tangga. And then saya merasa saya harus balik ke marketplace sebagai coach untuk membantu orang-orang yang saya tertarik untuk ke sana gitu kan. Nah, itu adalah satu pilihan. Mudah nggak? Nggak mudah juga, orang bisa aja. Kamu ngapain sih kayak gitu? Dan berbagai macam lah judgement-nya orang ya. Nah, tetapi live the life that you want. Apapun itu. Nah, itu penting supaya apa? Supaya teman-teman tuh lebih bergairah, lebih passionate, dan lebih happy dengan hidup yang teman-teman jalani. Nah, ini caranya gimana ya kita untuk connect dengan diri kita sendiri ini untuk bisa ya, satu, kita harus punya waktu yang cukup. Akan bagus kalau setiap minggu kita bisa journaling ya, kita nanyakan diri sendiri, tapi satu hal adalah kita harus berani jujur apa yang kita mau. Kadang-kadang orang nggak berani jujur, hanya aduh nanti kalau saya mau begini egois, aduh ini enggak, kan intensi kita bagus ya kan, intensi kita bagus. Nah, kita harus berani satu, jujur dengan diri sendiri. Adalah kedua, berani nggak kita menjalani apa yang kita mau itu dan menentang arus. Nah, itu juga perlu keberanian tersendiri. Karena banyak orang yang akhirnya tidak berani, saya maunya ini nih, ibaratnya saya maunya ini, nggak berani. Karena orang lain tidak menyetujui pilihan itu. Bahkan yang terdekat, ini misalnya orang tua atau apa. Nah, sedangkan pertanyaan paling gampang, seberapa lama kamu mau bertahan hidup seperti hidup di kehidupan yang tidak otentik? Seberapa lama kamu mau? Kalau enggak, dan kamu harus keluar. Mudah nggak? Enggak mudah. Tetapi bisa nggak? Sangat bisa. Bagaimana kalau saya tidak ada support? Semua orang menentang saya. Then find the professional help. Kamu bisa ketemu coach, kamu bisa punya teman, kamu bisa ke counselor, kamu bisa ke psikolog. Find the person that can help. Itu yang saya lakukan sih. Kita mau nggak tahu ya, kita mau ke A, tapi kita nggak tahu jalannya, nggak pernah ke A, gimana kita tahu jalannya? Akhirnya ragu. Then find the people yang pernah ada di A dan bisa bawa kita ke A. Iya, itu soalnya juga kadang-kadang manusia itu susah untuk keluar dari comfort zone-nya ya. Betul. Kadang merasa takut ya, ada ketakutan tersendiri dan itu wajar. Ya, cuman pertanyaannya seberapa lama kamu mau di situ? Iya, dan ya setelah itu juga pertanyaannya lagi, kalau gitu jangan ngeluh ya kan? Kalau udah nggak mau keluar dari situ ya kan? Yes. Kadang-kadang banyak sih belief-belief tentang wanita itu yang dimasukkan ke kita yang tidak empowering sih. Bahwa kita ini menjalani kehidupan kecuali berdosa ya, menjalani satu kehidupan yang sesuai pilihan kamu dan tidak berdosa itu adalah bukan suatu crime, itu bukan sesuatu yang kriminal. Justru kamu menjalani dengan bahagia. Kalau kita sendiri menjalaninya nggak bahagia kehidupan kita, apa yang kita warisin ke anak-anak kita? Kalau kita senang masak, tapi S2 senang masak, bukakan bila, jadilah okay. Karena itu adalah your passion. Kenapa kamu harus kerja di kantor dengan jabatan direktur? Hanya karena kamu S2, misalnya pakai S2 luar negeri. Nggak harus kan? That's not your passion. Kerjain apa yang kamu suka. Dan kalau kamu kerjain sesuatu yang kamu suka, kamu akan passionate, on fire, dan anak-anak kamu tuh bisa ngelihat. Dan kamu akan memberkati banyak orang di sekitar kamu yang terinspirasi dengan langkah yang kita ambil. Dan itu yang berarti harus jadi hebat ya. Karena setiap kita ada yang gugur, ada yang semak, ada yang pohon beringin. Itu kan berbeda setiap kita. Tuhan karunia yang berbeda. Tapi kalau kamu jadi semak, jadilah semak terbaik. Kalau kamu hanya jadi rumput, jadilah rumput terbaik.
So be the Betul, best baik. version. Kalau kamu ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang terbaik, yang memang itu pilihan kamu. Kamu mau S3 tapi kamu mau jadi ibu rumah tangga juga nggak apa-apa. Nah itu dia, that's the authentic life yang kita harus jalani. Maka itu akan bukan self care lagi, itu akan kita berbuah lah hidupnya. Yes. Oke, jadi ini Coach nggak apa-apa ya kita lebih dikit dari jam 5 karena tadi kita keputus ya Coach ya. Oke, nah Coach masih ada lagi nih pertanyaan saya nih. Kalau ada tanda-tanda nggak sih kalau kita ini minim self care gitu? Jadi kayak apa red flag-nya apa nih gitu? Tanda-tanda kalau kita kurang nih self care-nya ada. Kita cenderung kesel ngeliat si A. Enak amat dia ke salon ya. Terus misalnya ya dia bisa self care-nya dengan mental yang bagus dan sebagainya, kesel gitu ngelihatnya. Nah itu tuh tanda-tanda kalau kita udah mulai kesel ke si A, ke si B, ke si C, karena mereka berhasil melakukan self care, itu udah tanda, itu adalah kaca bahwa saya marah ke dia karena self care-nya saya ini kurang. Karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi di saya, tapi orang itu bisa memenuhi kebutuhan. Oke. Jadi suka marah sama kesel sama orang lain itu udah tanda-tanda minim self care ya. Ya, marah, kesel yang tidak pada tempatnya. Nah, untuk ngatasinnya gimana nih? Sekali lagi nih, nggak gampang ya kayak tadi tuh jalannya udah banyak dimension nih gitu. Jadi gimana yang jadi mulai mungkin kita cari ya siapa yang membuat kita kesal gitu tadi ya, kita bisa unfollow atau kita ya udah deh gitu. Tunggu dulu, jangan langsung unfollow Bu. Kita cek dulu hatinya kita sendiri. Nah misalnya kita lihat kok kayaknya setiap kali itu seger ya, keluar dari salon seger dan sebagainya. Oke, misalnya yang seperti itu. Yang kita cari, kita sebelnya sama siapa? Si A. Kenapa kita sebel? Oh, dia nyalon melulu, sebel kayak nggak bisa ngurus keluarga. Misalnya gitu kan, dia nyalon melulu. Dan kita harus cek di sini dulu. Kenapa saya kesel? Apa yang membuat saya kesel lihat dia? Oh, karena dia nyalon melulu, sedangkan dia mau self care, gitu kan? Kedua, kita tanya diri kita. Berarti apa kebutuhan mereka yang membuat kita dalam tanda kutip iri? Apa kebutuhan mereka yang mereka bisa penuhi dan membuat kita iri? Oh, dia kebutuhannya tadi kan berarti kan di salon, di sentuhan gitu ya, ke salon, gitu kan? Atau misalnya dia, kok dia bisa positif thinking terus, berarti kan mental dia bagus, nggak mau denger gosip, kok dia bisa kayak gitu sih, sok suci dan sebagainya. Nah itu kita harus aware, itu red flag. Artinya ada area yang kita kesal sama si orang itu adalah area di mana itu sebagai kebutuhan kita, tetapi kita tidak menjaganya dengan baik, sehingga tidak terpenuhi. Misalnya, saya tuh gampang marah, saya gampang ini, saya gampang baper dan sebagainya. Kok dia enak-enak aja ya, kayaknya hidupnya nyaman, damai. Nah, hati-hati. Itu artinya self care. Itu artinya area tersebut itu kita tidak jaga dengan baik. Self care kita boleh dibilang minim area itu. Nah, kita kan jadi tahu. Lalu kita cek dari nilai 0 sampai 10 ya di area itu. Misalnya dari 0 sampai 10, seberapa terlantar kebutuhan kita. Jangan-jangan kita lecek karena nggak pernah nyalon misalnya. Nah, kesel ngelihat orang yang curly rambutnya dan sebagainya. Nah, kita cek antara 0 sampai 10 gitu ya, antara 0 sampai 10. Kebutuhan saya ini udah di angka berapa? Saya penuh. Bisa jadi itu 0 total, nggak pernah pergi. Bisa jadi itu 0 total. Oke. Nah, atau misalnya yang gemuk ngelihat yang langsing gitu ya. Nah, itu kan berarti kan tentang badan ya, tentang fisikal. Nah, jangan stop sampai situ, teman-teman. Kalau cuma stop sampai situ, nggak membawa kita kemana-mana. Tetapi setelah kita ngecek seperti itu, kita langsung tanya, gimana ya caranya saya bisa mulai memenuhi kebutuhan saya ini? Nah, setiap orang keuangannya berbeda. Misalnya dia salonnya salon mahal lah. Kamu bisa pergi ke salon yang mungkin dia bisa seminggu 2 kali. Kita bisa mulai dengan sebulan sekali. Nah, tapi kita tetap merawat dan kita merasa jadi diri kita tuh worth it. Diri kita itu berharga. Saya menyayangi diri saya.
Nah, kita bisa mulai. Jadi jangan hanya dalam tanda kutip iri, tapi penuhi kebutuhan kamu dan cari cara untuk bisa memenuhi. Itu sih. Ya, ini tadi kita sudah bahas tentang ini ya. Jadi kenapa ada alasan orang tuh menelantarkan self care-nya dia sendiri gitu kan ya. Jadi ada tadi kan kita punya belief gitu, kemudian ada false belief. Nah, false belief itu sebetulnya seperti apa sih, gitu, Coach? Nah itu yang tadi bahwa kalau kita lakukan self care maka artinya kita egois. Nah itu kan contohnya seperti false belief. Padahal diri yang benar adalah waktu kita ngisi, sekali lagi kita isi cangkir kita, maka kita akan bisa tuangkan air yang segar ke cangkir-cangkir yang pahit. Itu sih salah satu doang Bu sebenarnya yang false belief itu. Ada beberapa lagi, itu kan dari internal ya, tetapi juga ada yang dari eksternal. Kenapa kita lebih mengutamakan orang lain dan menelantarkan diri sendiri? Contohnya apa? Karena kita kan senang ya kalau kita kayaknya wah ibu yang baik tuh nggak pernah ngurusin dirinya, selalu ngurusin anak dan suami. Nah kadang-kadang suka ada reward seperti itu. Ibu yang baik adalah ibu yang mengutamakan orang lain. Ya, dari lingkungan seperti itu. Nah, dipuji baik, dipuji kering, itu menyenangkan. Nah, kedua, kita sendiri bisa merasa gini. Jadi punya kayak martyr syndrome gitu loh, kayak Mother Teresa syndrome. Oke, kalau saya berkorban, maka saya adalah ibu yang baik. Which is wrong. Kalau kamu udah berkorban, and then satu kali anak kamu mengecewakan kamu, suami kamu mengecewakan kamu, kamu akan membenci diri kamu karena kamu udah menjadi orang martir. Karena nggak perlu martir itu, nggak perlu. Yang perlu adalah everyone itu menjadi happy, nggak perlu menjadi happy. Nah, yang ketiga adalah kita harus bisa memfokuskan gini. Dia merasa gini, oh kalau saya bisa mengutamakan orang lain, saya akan merasa berguna. Saya akan merasa berguna. Itu nggak benar gitu. Nah terakhir yang mungkin juga kita nggak sadar yang membuat kita mengutamakan orang lain adalah saat kita dengan kita mengutamakan orang lain ada kita mendistraksi diri kita dari negatif self talk-nya kita. Kita misalnya merasa kurang cakap dalam artian kerjaan, kita merasa kurang lah. Tapi terus dengan kita mencoba mengutamakan orang lain, maka kita akan dengan tanpa kita sadari kita mendistraksi diri kita dari negatif self-talk-nya kita. Nah, itu kan menjadi adiksi. Sesuatu yang menyenangkan, pujian orang lain, merasa diri baik dan sebagainya menjadi adiksi. Yang namanya adiksi itu akan memperkuat diri kita bahwa ya kita memang harus menelantarkan self-care-nya kita. Itu sih. Gitu ya, jadi kadang-kadang kita memang kalau udah ya adiksi ya addicted to it gitu tuh emang kadang-kadang suka susah untuk menghilangkannya ya. Oke. Sebelum kita tutup tadi apakah masih ada pertanyaan lagi teman-teman semuanya? Apakah Coach tadi sudah menemukan 2 penanya terbaik, Coach? Oke, tadi saya pilih satu ya Bu, Ibu pilih satu ya. Saya memilih yang menanyakan bagaimana itu apa itu yang tadi yang thyroid yang sakit cancer. Mana kadang-kadang itu kan juga perlu mungkin perlu pencerahan bagaimana secara spiritual. Oke. Nanti kita cari tadi yang bertanya mengenai itu. Tadi kalau nggak salah saya capture sih, saya foto pertanyaannya. Oke, terima kasih. Ya betul. Satu lagi mungkin tadi yang ini ya mengenai sehat secara emosional. Ya, bagaimana tips untuk menjadi sehat secara emosi ya, kalau nggak salah tadi. Iya, kalau nggak salah itu tadi. Tadi yang oke. Nanti kami cek kembali dan nanti kita umumkan dan kita langsung ini ya
Hai, ini Syare Masidu. Oke, halo Rizka. Oke, ya ini di sini buat tips mungkin buat mama-mama di sini yang putra putrinya sedang berjuang dengan kanker. Tidak sendiri ya coach ya, ada kami di sini dan kita juga bisa terus menyemangati dan kita semangat terus kan, dan ini apalagi dengan self care ini ya coach ya. Oke, satu hal lagi tadi nanti untuk steroid nanti kita umumkan dan kita akan DM, kita akan japri secara jawab langsung dari YKAI untuk mendapatkan dan untuk mengumumkan pemenangnya dan untuk mendapatkan hadiahnya. Oke. Nah, sebagai penutup nih, kita sekarang nggak kerasa sudah jam 5.18. Aduh, Coach, terima kasih waktunya nih di Sabtu-Sabtu seperti ini. Oke, dan untuk penutup nih ya, self care itu cukup self care yang cukup itu bisa membuat kita sebagai mom itu menjadi a better mom ya, gitu, better mom, a better wife gitu ya. Nah, self care itu tentunya 100% tanggung jawab kita sendiri ya. Jadi kita nggak usah artinya tidak usah diingetin orang lain. Betul sekali. Itu ada tanggung jawab pribadi. Baik orang suka atau tidak suka, just do it. Jadi self love is the key. Yes, self love is the key. Karena kalau nggak ada self love, kita nggak bisa self care. Jadi kita harus mencintai diri supaya kita bisa merawat diri kita sendiri. Ya betul. Kalau kita nggak mencintai diri kita sendiri, tentunya kita tidak akan melakukan hal-hal itu semua ya. Ini tadi ada yang mau bergabung, tapi saya rasa mungkin ini kepencet ya, gitu. Mudah-mudahan ini kepencet. Tapi kalau benar-benar ingin bergabung, mungkin nanti ada sesi yang lain, mungkin di podcastnya YKAI. Oke, tips terakhir atau wejangan atau kata-kata yang penguat gitu untuk teman-teman semuanya di sini yang supaya terus bisa tidak denial, tidak menghindari yang negatif tadi dan semuanya ini apa nih dari coach gitu sebelum kita menutup acara ini di siang ini. Oke, saya cuma mau mengatakan bahwa self care itu adalah sesuatu yang tidak egois sama sekali, kecuali kita dengan atas nama self care kita menyalahgunakan dan tidak melakukan apa yang harus kita lakukan sebagai seorang istri ataupun seorang mom ya. Nah, tetapi self care itu justru akan membuat kita recharge, memiliki tenaga ekstra supaya kita bisa menjadi pilar keluarga yang kuat dan bisa menopang suami, menopang anak, menopang orang tua, dan menopang siapapun yang butuh kita topang. Jadi kalau teman-teman sehat secara mental, teman-teman sehat secara emosi, secara fisik, dan juga secara spiritual, percayalah, pasti teman-teman akan jadi orang pertama yang bisa menopang banyak orang di dalam hidupnya. Itu aja sih. Thank you. Hebat, terima kasih sekali, kita pasti bisa ya, percaya kita pasti bisa gitu. Jadi satu tadi saya sudah menemukan untuk yang jadi tadi yang di Brebes ini coach, jadi namanya yang Indra _RHYU, mungkin Indra Rahayu ini yang tadi saya Indra Rahayu dari Brebes, saya seorang pasien kanker tiroid ya, ini menjadi satu dari dua yang pemenang untuk pertanyaan terbaik hari ini. Nah, yang kedua mungkin saya coba cek lagi. Nah, ini, bagaimana cara meyakinkan kepada lingkungan itu sekitar bahwa self care itu penting, terlebih untuk saya sebagai ibu yang mendampingi anak dengan kanker. Itu ya. Ini Yoriza Chandra. Oke. Nanti kita umumkan dan nanti tim dari Yayasan Kanker Anak Indonesia akan mengumumkan
untuk pemenang-pemenang hari ini, dan tentunya terima kasih sekali untuk Coach Hilda. Sekali lagi senang banget sudah bergabung dengan kami, sudah ngobrol dengan kami. Ini penting banget nih Coach, dan kayaknya rasanya saya juga ngiri, tapi ngiri nggak boleh ya Coach ya. Terus bisa itu belakangnya enak banget, itu tempatnya enak gitu, dan di situ bisa tempat menjadi tempat istirahat Coach ya. Iya, tadi Coach itu istirahat itu penting, dan istirahat itu tidak harus berupa tidur is part of istirahat ya. Ya, oke. Jadi teman-teman semuanya, ya, ini ada tadi nanti pengumuman akan dilanjutkan di DM, dan kemudian kita juga terima kasih kepada para sponsor kita hari ini, yaitu kepada Wardah, kepada Inspiration, dan kepada PT Saras Subur Abadi dengan produknya Fufang Ejaojiang. Dan sekali lagi saya juga ingin mengingatkan bahwa jangan lupa untuk menonton podcast atau menyaksikan podcast saya hebat nanti malam di YouTube Yayasan Kanker Indonesia jam 7 malam ini. Terus juga nonton ya Coach ya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah bergabung di sini, dan sekali lagi juga kita bersama bisa turut mengembalikan senyum sehat anak Indonesia ya Coach ya, dengan terus mengikuti acara seperti ini, dan kemudian juga dengan berdonasi apapun bentuknya, tidak harus berupa uang, bisa juga dengan uluran acara, uluran barang, karena semuanya itu tentunya akan diterima dengan tangan terbuka, dan tentunya semua bisa meringankan anak-anak dan adik-adik yang tengah berjuang kanker. Coach, terima kasih sekali lagi, dan sampai jumpa di lain kesempatan ya Coach. Sama-sama Bu. Iya, terima kasih juga untuk Yayasan Busur Emas yang selalu setia bersama kami di sini. Terima kasih buat semuanya, selamat sore dan sampai jumpa lagi. Bye. Bye.